Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mata Indah, selaku moderator dari kelompok 1 untuk tugas mata kuliah Belajar dan Pembelajaran kelas Indralaya yang diampu oleh dosen Bapak Iqbal Barlian dan Ibu Dewi Pratita. Hari ini saya akan ditemani teman-teman saya untuk menjelaskan materi yang berjudul Kiat Guru dalam Memicu Belajar, di mana ada Naila Fitri Farafis, Rahma Sundari, dan Lutfia Adinda. Di dalam materi ini terdapat 3 pokok bahasan yang akan dijelaskan saya dan teman-teman saya. Yang pertama, ada hakikat motivasi belajar. Yang kedua, ada unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran. Yang ketiga, ada upaya guru dalam memicu murid untuk belajar. Nah, untuk pokok bahasan mengenai hakikat motivasi belajar akan dijelaskan oleh saya sendiri. Lalu, apa yang dimaksud dengan motivasi belajar? Motivasi dipandang sebagai dorongan mental yang menggerakkan dan mengarahkan perilaku manusia termasuk belajar. Dilihat dari sifatnya, motivasi dibagi menjadi 2. Yang pertama, motivasi intrinsik, dan yang kedua, motivasi ekstrinsik. Lalu, apa perbedaannya? Jadi, motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang timbul dari dalam diri individu itu, teman-teman. Nah, sedangkan motivasi ekstrinsik itu motivasi yang muncul dari dorongan luar atau dari pihak luar. Bagaimana contohnya? Motivasi intrinsik contohnya seperti seseorang atau individu yang berolahraga sepak bola karena ia mencintai sepak bola tersebut. Nah, sedangkan motivasi ekstrinsik, seseorang berbuat sesuatu seperti adanya hadiah dan menghindari hukuman. Nah, teman-teman, ternyata bagi seorang guru dalam proses pembelajaran sulit untuk menumbuhkan motivasi intrinsik. Karena kenapa? Motivasi intrinsik itu datang dari dalam diri individu. Nah, di sini peran guru hanya dapat memberikan motivasi ekstrinsik sebagai dorongan kepada siswa tersebut agar lebih giat belajar. Nah, teman-teman, menurut Syaiful Syagala, belajar aktif itu adalah giat belajar, berusaha, dan melakukan sesuatu perbuatan untuk menemukan pengetahuan melalui 1. Belajar dengan berbuat akan dapat pengalaman. Yang kedua, banyak indera yang terlibat, bangunan makna semakin kuat. Yang ketiga, interaksi akan terjadi, belajar kelompok dan diskusi. Yang keempat, bangunan makna terjadi, makna yang salah segera akan terkoreksi. Yang kelima, komunikasi dilakukan, presentasi dan laporan. Yang keenam, makna terkomunikasikan lalu dapat tanggapan. Yang ketujuh, refleksi umpan balik dari guru. Dan yang kedelapan, kurang lebih akan tahu makna terbangun. Nah, teman-teman, untuk pokok pembahasan selanjutnya yaitu unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran dan upaya guru dalam memicu murid belajar akan dilanjutkan oleh teman-teman saya ya. 2. Unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran. Nah, unsur dinamis dalam belajar adalah unsur-unsur yang dapat berubah dalam proses belajar. Unsur-unsur ini dapat ada dan dapat tiada, dapat juga melemah, namun juga dapat menguat. Adapun unsur-unsur dinamis yang terkait dalam proses pembelajaran adalah 1. Motivasi dan upaya memotivasi siswa dalam belajar. 2. Bahan belajar dan upaya penyediaannya. 3. Alat bantu belajar dan upaya penyediaannya. 4. Suasana belajar dan upaya pengembangannya. 5. Kondisi subjek yang belajar dan upaya penyiapan serta peneguhannya. Salah satu unsur dinamis dalam belajar yang memiliki daya penunjang besar dalam membantu pembelajaran adalah alat bantu belajar. Alat bantu belajar atau media belajar merupakan alat yang dapat membantu siswa belajar untuk mencapai tujuan belajarnya. Misalnya, media cetak seperti buku paket, media elektronik seperti radio, tape recorder, TV, dan lainnya. Nah, apabila pengajaran disampaikan dengan metode ceramah, ditambah dengan gambar-gambar, foto, grafik, dan sebagainya, serta siswa diberi kesempatan untuk melihat, memegang, meraba, atau mengerjakan sendiri, maka memudahkan para siswa untuk mengerti pengajaran tersebut dan sulit untuk melupakannya.
Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu upaya guru dalam memicu murid belajar. Dari sudut pandang siswa, motivasi belajar perlu dibangkitkan secara terus-menerus agar dapat mencapai hasil belajar yang optimal. Dan hal ini akan menimbulkan program belajar sepanjang hayat. Motivasi belajar merupakan wujud dari cita-cita atau aspirasi siswa, kemampuan siswa, dan kondisi siswa dalam mengatasi kondisi negatif, serta dinamika siswa dalam belajar. Dari sudut pandang guru sendiri, motivasi belajar pada siswa berada pada lingkup program dan tindakan pembelajaran. Oleh karena itu, guru berpeluang untuk meningkatkan, mengembangkan, serta memacu belajar murid. Berikut akan saya paparkan terkait cara agar guru dapat memaksimalkan perannya untuk memicu murid belajar. Yang pertama ada A. Optimalisasi penerapan prinsip belajar. Beberapa prinsip pembelajaran tersebut antara lain yaitu yang pertama, ada belajar menjadi bermakna jika siswa memahami tujuan belajar. Oleh karena itu, guru harus menjelaskan tujuan belajar secara hierarki. Yang kedua adalah belajar menjadi bermakna bila siswa dihadapkan pada pemecahan masalah yang menantangnya. Oleh karena itu, peletakan urutan masalah yang menantang harus disusun guru dengan baik. Selanjutnya ada belajar menjadi bermakna bila guru mampu memusatkan segala kemampuan mental siswa dalam program kegiatan tertentu. Oleh karena itu, guru sebaiknya membuat pembelajaran dalam pengajaran unit atau proyek. Selanjutnya ada kebutuhan bahan belajar siswa semakin bertambah. Oleh karena itu, guru perlu mengatur bahan dari yang paling sederhana sampai paling menantang. Dan yang terakhir ada belajar menjadi menantang bila siswa memahami prinsip penilaian dan faedah nilai belajarnya bagi kehidupan di kemudian hari. Oleh karena itu, guru perlu memberitahukan kriteria keberhasilan atau kegagalan belajar. Poin selanjutnya yaitu B. Optimalisasi unsur dinamis belajar dan pembelajaran. Unsur-unsur yang ada di lingkungan maupun dalam diri siswa ada yang mendorong dan ada yang menghambat kegiatan belajar. Oleh karena itu, guru yang lebih memahami keterbatasan waktu bagi siswa dapat mengupayakan optimalisasi unsur-unsur dinamis tersebut dengan beberapa jalan. Jalan pertama yaitu pemberian kesempatan pada siswa untuk mengungkap hambatan belajar yang dialaminya. Yang kedua, memelihara minat, kemauan, dan semangat belajarnya sehingga terwujud tindak belajar. Selanjutnya, meminta kesempatan pada orang tua atau wali agar memberi kesempatan kepada siswa untuk beraktualisasi diri dalam belajar. Selanjutnya, memanfaatkan unsur-unsur lingkungan yang mendorong belajar. Lalu, menggunakan waktu secara tertib, penguat, dan suasana gembira terpusat pada perilaku belajar. Dan yang terakhir, guru merangsang siswa dengan penguat memberi rasa percaya diri. Yang akan saya jelaskan sekarang yaitu poin C dan poin D. Pertama terlebih dahulu yaitu poin C terkait dengan optimalisasi pemanfaatan pengalaman dan kemampuan siswa. Salah satu kode etik guru Indonesia adalah guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. Artinya dalam hal ini guru wajib mengetahui pengalaman-pengalaman dan kemampuan siswanya agar guru dapat mengarahkan, membimbing, dan melakukan pembinaan kepada siswanya berdasarkan pengalaman kemampuan siswa tersebut. Upaya apa yang bisa dilakukan untuk mengoptimalisasi pemanfaatan pengalaman dan kemampuan siswa ini? Contohnya yaitu pertama, siswa ditugasi membaca bahan belajar sebelumnya. Dari membaca bahan belajar tersebut, siswa diharuskan untuk mencatat hal-hal yang sukar bagi siswa. Nah, catatan hal-hal yang sukar tersebut kemudian diserahkan kepada gurunya. Guru setelah diberikan catatan hal-hal yang sukar tadi, guru mempelajari hal-hal yang sukar bagi siswanya. Kemudian dia memecahkan hal-hal yang sukar tersebut dengan cara mencari cara memecahkan kesukaran tersebut dan memberi keberanian dalam mengatasi kesukaran kepada siswanya dengan cara mengajak serta siswa mengalami dan mengatasi kesukaran. Tidak hanya itu, kemudian guru memberi kesempatan kepada siswa yang mampu memecahkan masalah untuk membantu rekan-rekannya yang mengalami kesukaran juga. Kemudian, guru memberi penguatan kepada siswa yang berhasil mengatasi kesukaran belajarnya sendiri. Dan yang terakhir, guru wajib menghargai pengalaman dan kemampuan siswanya agar belajar secara mandiri. Poin selanjutnya yaitu poin D, pengembangan cita-cita dan aspirasi belajar. Pengembangan cita-cita belajar dilakukan sejak siswa masuk sekolah dasar. Pengembangan cita-cita tersebut ditempuh dengan jalan membuat kegiatan belajar sesuatu. Nah, upaya apa saja untuk mendidik dan mengembangkan cita-cita dan aspirasi belajar siswa, yaitu yang pertama,
Contohnya, guru menciptakan suasana belajar yang menggembirakan, yaitu seperti mengatur kelas dengan indah dan tertib agar setiap siswa dapat merasa betah dengan tempat sekolahnya. Kemudian, contoh yang kedua, guru mengikutsertakan semua siswa untuk memelihara fasilitas belajar. Contoh yang ketiga, guru mengajak serta siswa untuk membuat perlombaan unjuk belajar. Misalnya, lomba karya tulis ilmiah, lomba lukis, lomba kerajinan tangan, dan panitianya adalah siswa itu sendiri. Kemudian, contoh selanjutnya, guru mengajak serta orang tua siswa untuk melengkapi fasilitas belajar seperti buku bacaan, majalah, atau kebun percobaan. Contoh selanjutnya, guru menugaskan siswa untuk mencatat keinginan-keinginannya yang sudah tercapai dan yang belum tercapai. Dan contoh yang terakhir, guru bisa mengajak pendidik atau pihak lain yang memiliki keahlian untuk mengembangkan cita-cita belajar sepanjang hayat. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya terkait poin C dan poin D. Terima kasih. Baiklah, dikarenakan materi yang kami sampaikan sudah selesai, saya akan membacakan kesimpulannya nih. Nah, jadi motivasi belajar itu sangat penting teman-teman untuk dipahami oleh siswa dan juga guru. Proses pembelajaran itu akan berhasil ketika guru berhasil menumbuhkan motivasi belajar siswa yang semula tidak ada menjadi ada. Nah, kemudian guru sebagai penggerak dalam pembelajaran harus berusaha membuat anak didiknya semakin bergairah dalam belajar melalui motivasi-motivasi tadi nih teman-teman. Nah, beberapa hal yang dapat dilakukan oleh guru dalam memicu belajar murid itu adalah dengan mengoptimalkan penerapan prinsip belajar, mengoptimalkan unsur dinamis belajar dan pembelajaran, dan mengoptimalkan pemanfaatan pengalaman dan kemampuan siswa, serta mengembangkan cita-cita dan aspirasi belajar. Baiklah teman-teman, kita sudah di akhir penutup materi hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.